Keberadaan Syekh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir kepemimpinan Raden Patah, selaku penguasa Demak pun masih simpang siur. Yang menjadi pegangan, bahwa Syekh Siti Jenar memang pernah hadir dan berperan penting, adalah peninggalan ajarannya yang disebut pupuh atau ajaran budi pekerti. Beberapa sumber lama berupa babat maupun serat, merekam apa saja yang dipelajari, diakini, dan dijalankan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat itu. Syekh Siti Jenar dipercaya lahir di Persia, Iran, pada tahun 1404 Masehi. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad, dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Syalih di bidang Al-Quran dan tafsir. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun, dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah di Malaka. Kemudian ayahnya, diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Pada tahun 1424 Masehi, terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru, kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Syalih bersama anak dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya, yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad, yang menjadi penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi mengajarkan ilmu makrifatullah kepada Syekh Siti Jenar, yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun, dan belajar Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya guru Syekh Siti Jenar, yaitu Sayyid Kahfi, Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid, dengan banyak murid yang belajar kepadanya. Setelah Sultan Iskandar Shah meninggal dunia, Sayyid Syalih pindah ke Cirebon pada tahun 1425, dan dipercaya sebagai penasihat agama kesultanan di sana, bersama Maulana Malik Ibrahim atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Di Demak yang merupakan pusat ajaran Islam di Jawa, Jenar berguru kepada sejumlah wali, termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Beberapa sejarawan meyakini bahwa Syekh Siti Jenar juga sempat berguru kepada pertapa Hindu. Dari sinilah ia mulai mengenal konsep Manunggaling Kawula Gusti. Kendati demikian, perlu untuk dipahami bahwa mistisisme dalam Islam, yang dikenal sebagai tasawuf atau sufisme, sudah muncul jauh sebelumnya. Beberapa mistikus Islam sudah berperan dan memainkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah muncul sejak abad-abad pertama perkembangan Islam. Syekh Siti Jenar bermukim di Jepara, memimpin pondok pesantren. Suatu kali, ketika Jenar sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid, tiba rombongan dari Demak. Ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Raden Mas Cakrajaya, dan lainnya. Mereka datang untuk menyampaikan titah dari Raden Patah, Sultan Demak. Sunan Bonang berucap salam. Tapi salam itu rupanya tidak terdengar oleh Jenar karena suasana yang sedang ramai oleh para santri. Merasa tidak dihargai, Sunan Bonang naik pitam dan mendatangi Syekh Siti Jenar, seraya berkata keras, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu. Jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu," bentak Sunan Bonang. Rupanya kedatangan para ulama, sekaligus politisi berpengaruh dari Demak itu atas perintah Raden Patah. Sang Sultan mendapatkan kabar, bahwa apa yang diajarkan oleh Jenar, terindikasi telah menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid.
Sementara Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir, dan mengeroyok Jenar dengan melancarkan berbagai argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya, seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan, manunggaling kawula Gusti. Masing-masing hadirin bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal lainnya. Saat tiba giliran Syekh Lemah Abang, ia berucap dengan mantap, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukunya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Kata-kata itu membuat forum riuh seketika. Beberapa orang menuding Syekh Lemah Abang berdosa besar karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Banyak pula yang menyebutnya keblinger, terlalu jauh dalam memaknai tasawuf. Syekh Lemah Abang tetap tenang. Dengan kalem, ia menjawab segala tudingan yang diarahkan kepadanya itu, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Para wali beramai-ramai menyanggah keyakinan Jenar itu. Allah adalah yang berwujud hak, kata Sunan Gunung Jati. Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya, tanda Sunan Bonang. Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan, imbuh Sunan Giri. Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayang, sambung Sunan Kalijaga. Sebagai penegas sekaligus sabda pamungkas, Sunan Kudus mengatakan, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama manusia. Namun, Syekh Siti Jenar tetap bertahan dengan keyakinannya. Tak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya saya inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, balasnya. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri, lanjut Syekh Siti Jenar. Masih panjang paparan Jenar tentang konsep ketuhanan versinya, yang oleh Wali Songo disebut musyrik karena menganggap diri sebagai Tuhan. Jenar sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa manusia dan Sang Pencipta suatu saat akan bertemu dan bersatu. Dan, forum diskusi itu pun beralih fungsi menjadi persidangan. Dengan suara bulat, memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus diproses hukum, kemungkinan besar hukuman mati. Vonis mati pun dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali yang dipergelarkan di Cirebon. Namun tak ada bukti nyata mengenai hukuman mati yang dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar. Versi lain berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang ilmunya terpercaya, mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon, dalam keadaan bersujud pada waktu melaksanakan sholat tajahud. Para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama, tidak bisa diterima oleh akal sehat.